Halo teman cerita, balik lagi sama aku di channel yang selalu ngebahas kisah-kisah seru dan penuh sejarah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat terus ya. Nah, kalau dengar kata seniman, kira-kira siapa nih yang langsung kebayang di pikiran kalian? Mungkin Picasso, Leonardo da Vinci, atau jangan-jangan malah Bob Ross yang bikin lukisan pemandangan damai itu? Tapi hari ini, aku nggak mau ngomongin mereka. Hari ini, kita bakal nyelam ke kehidupan seorang seniman yang karyanya itu keren banget. Di balik karyanya yang ikonik dan harganya yang sekarang selangit, ada kisah hidup yang super dramatis, penuh perjuangan, dan jujur aja, agak nyesek sih. Siapa dia? Yap, bener banget, nggak lain nggak bukan, Vincent van Gogh. Kalian pasti familiar dong sama lukisan Starry Night atau bunga matahari yang warnanya vibrant banget itu? Atau mungkin potret dirinya yang pakai topi jerami? Nah, lukisan-lukisan itu guys, adalah hasil karya seorang jenius yang sayangnya baru dihargai setelah dia nggak ada. Kok bisa gitu? Hidupnya kayak gimana sih sebenarnya? Kenapa ya dia sampai motong kuping sendiri? Dan apa sih yang bikin lukisan-lukisannya itu punya nyawa dan emosi yang kuat banget? Penasaran? Langsung aja siapin camilan kalian, duduk manis, dan yuk kita mulai petualangan kita menelusuri kisah hidup Vincent van Gogh, si seniman penuh warna yang hidupnya justru kelabu. Vincent van Gogh itu lahir di Belanda, di sebuah desa kecil yang adem ayem gitu, di tahun 1853. Kebayang nggak sih, zaman itu belum ada internet, belum ada smartphone, apalagi TikTok. Hidupnya dia awal-awal itu bisa dibilang, ya, biasa aja. Bahkan cenderung gak enak. Dia itu sempat jadi macem-macem profesi, guys. Pernah jadi penjual barang seni, guru, bahkan misionaris. Tapi, ya gitu deh. Gak ada yang cocok. Rasanya tuh kayak dia lagi nyari-nyari jati diri, tapi belum ketemu. Nah, di umurnya yang udah agak dewasa, sekitar 27 tahun, baru deh dia mutusin buat fokus di seni. Kebayang gak sih telat banget kan dibanding seniman lain yang udah belajar dari kecil? Tapi justru disitulah uniknya Vincent. Dia nggak punya pendidikan seni formal yang tinggi-tinggi amat. Belajar melukisnya lebih banyak otodidak, sambil terus observasi lingkungan sekitar. Makanya, lukisan awalnya tuh agak beda sama yang kita kenal sekarang. Warnanya cenderung gelap, temanya soal kehidupan petani yang susah. Kelihatan banget aura beratnya. Titik baliknya itu pas dia pindah ke Paris. Di sana dia ketemu banyak seniman hebat lain kayak Monet, Degas, pokoknya tokoh-tokoh impresionis dan post-impresionis lah. Nah, dari situlah mata Vincent kebuka. Dia mulai eksperimen sama warna, sama teknik goresan kuas yang lebih bebas. Warnanya jadi makin cerah, tema lukisannya juga mulai bervariasi. Dari yang tadinya gelap gulita, jadi kayak dapet cahaya gitu. Bener-bener kayak ada ledakan inspirasi di otaknya. Dan puncaknya pas dia pindah ke Arles, sebuah kota kecil di selatan Prancis. Di sana, dia nemuin cahaya matahari yang terang banget, pemandangan pedesaan yang indah, dan bunga matahari yang jadi ikonik banget itu. Disinilah karyanya benar-benar meledak. Dia menghasilkan mahakarya-mahakarya yang kita kenal sekarang. Starry Night, yang bikin kita ngerasa kayak ngeliat galaksi berputar. Sunflowers yang kuningnya ngejreng banget. Atau Cafe Terrace at Night, yang bikin kita pengen nongkrong di sana. Tapi, di balik semua keindahan karyanya, ada satu hal yang bikin kisah Vincent ini jadi makin kompleks dan bikin kita bersimpati. Kesehatan mentalnya. Dia itu berjuang banget sama penyakit mental, guys. Kadang dia bisa super semangat, tapi di sisi lain dia juga bisa depresi parah. Salah satu insiden yang paling terkenal itu pas dia motong telinganya sendiri. Tragis banget kan? Sepanjang hidupnya, dia itu cuma didukung penuh sama adiknya, Theo. Theo ini bener-bener malaikat pelindung buat Vincent. Selalu kasih semangat, kasih uang, pokoknya all out lah. Surat-surat antara Vincent dan Theo ini juga jadi salah satu bukti betapa dekatnya mereka. Dan dari situlah kita bisa intip gimana sih pemikiran seorang Vincent van Gogh. Dan yang paling bikin nyesek, Vincent van Gogh meninggal di usia muda, 37 tahun. Diduga karena bunuh diri. Dan yang lebih bikin sedih lagi, selama hidupnya, dia itu nggak pernah merasakan kesuksesan yang benar-benar besar. Lukisannya cuma laku 1 biji doang, bayangin, cuma 1. Padahal sekarang,
lukisannya bisa dijual miliaran rupiah. Ironis banget kan? Tapi, lihatlah sekarang. Vincent van Gogh itu nggak cuma sekadar seniman, dia adalah fenomena. Karyanya menginspirasi jutaan orang, mengubah cara pandang kita terhadap seni, dan membuktikan kalau seni itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia nunjukin kalau dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun, bahkan dari penderitaan, bisa lahir keindahan yang abadi. Jadi, siapa Vincent van Gogh? Dia adalah seorang seniman jenius yang berjuang keras dengan dirinya sendiri, tapi nggak pernah berhenti berkarya. Dia adalah bukti nyata bahwa kadang, kejeniusan itu datang bersamaan dengan kerapuhan. Dan yang paling penting, dia adalah pengingat bahwa warisan sejati itu nggak selalu tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, atau seberapa terkenal kita saat hidup, tapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Cinta pertama Vincent itu sebenarnya sepupunya sendiri. Namanya Guy Fawkes Stricker. Nah, Vincent ini kan sempat jadi pengkhotbah gitu ya. Terus dia pulang ke rumah keluarganya di Eton. Di sana, dia ketemu lagi sama Guy yang kebetulan lagi janda. Vincent langsung naksir berat. Dia ngajak Guy nikah loh. Tapi, apa jawab Guy? Nooit. Tidak akan pernah. Wah, ditolak mentah-mentah dong. Konon katanya, Guy ini nggak suka sama Vincent yang dianggapnya terlalu intens dan sedikit aneh. Bayangin guys, Vincent sampai rela megang tangannya di atas api biar Guy mau. Gila kan? Tapi ya gitu, hati Guy tetap beku. Vincent pun patah hati parah. Nah, setelah gagal sama sepupu, Vincent pindah ke Den Haag. Di sana, dia ketemu sama seorang perempuan bernama Sian Hornig. Sian ini bukan perempuan sembarangan guys. Dia itu mantan pelacur dan udah punya anak. Tapi, Vincent nggak peduli. Dia melihat Sian dengan mata hatinya, sebagai manusia yang butuh kasih sayang dan pemulihan. Vincent bahkan hidup bareng sama Sian dan anaknya. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Sian dari kehidupan gelapnya. Dia lukis Sian berkali-kali, menggambarkan sisi kemanusiaannya yang rapuh, tapi juga kuat. Buat Vincent, Sian ini adalah model yang sempurna, inspirasi, dan juga belahan jiwa. Tapi ya, namanya juga hubungan yang rumit, pasti ada aja cobaannya. Keluarga Vincent tentu saja nggak setuju banget sama hubungan ini. Apalagi, Sian juga punya kebiasaan buruk dan kesehatan yang kurang baik. Akhirnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan. Vincent lagi-lagi patah hati. Setelah Sian, Vincent sempat dekat sama beberapa perempuan lain. Tapi nggak ada yang benar-benar bertahan lama. Kayaknya dia ini punya magnet sama hubungan yang kompleks dan berakhir dengan kesedihan. Beberapa ahli bahkan bilang kalau Vincent ini cenderung jatuh cinta sama perempuan-perempuan yang secara sosial itu dianggap rendah di mata masyarakat. Mungkin karena dia merasa bisa memahami penderitaan mereka. Ironisnya, di tengah semua kepahitan asmaranya, Vincent justru menghasilkan karya-karya terbaiknya. Mungkin rasa sakit itu yang justru jadi bahan bakar kreativitasnya. Dia tuangin semua emosinya, kesedihannya, kerinduannya, ke dalam setiap sapuan kuas. Keren kan? Pada tanggal 27 Juli 1890, sore-sore, Van Gogh pergi ke ladang gandum buat melukis. Tapi, bukannya balik bawa lukisan baru, dia malah pulang dengan luka tembak di dadanya. Lukanya serius banget, dia sempat dibawa pulang, dan 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 29 Juli 1890, Vincent van Gogh meninggal dunia. Nah, dari sinilah misteri itu dimulai, guys. Cerita yang paling populer dan kita semua tahu adalah Vincent van Gogh bunuh diri. Dia dikatakan menembak dirinya sendiri di ladang gandum itu karena depresi berat, frustrasi dengan hidupnya yang penuh penderitaan, dan merasa nggak ada harapan. Dan emang, surat-surat yang dia tulis ke adiknya, Theo, sering banget nunjukin kalau dia itu lagi berjuang sama kesehatan mentalnya. Kalian bayangin, Vincent van Gogh itu kan udah sakit-sakitan ya. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat melindungi orang lain, apalagi anak-anak. Nah, menurut teori ini, Van Gogh itu melindungi kedua remaja itu dari hukuman. Dia sengaja bilang kalau dia menembak dirinya sendiri, padahal dia tahu kalau dia ditembak orang lain. Kenapa?
biar kedua remaja itu nggak kena masalah hukum. Gila kan? Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Faktor pendukung teori ini adalah lokasi luka tembaknya. Luka tembak Van Gogh ada di perut bagian atas, bukan di jantung atau kepala seperti kebanyakan kasus bunuh diri dengan pistol. Terus juga, senjata yang katanya dipakai Van Gogh itu nggak pernah ditemukan. Selain itu, katanya Van Gogh itu lagi dalam kondisi yang cukup baik mentalnya di hari-hari terakhirnya. Dia lagi semangat-semangatnya melukis, bahkan baru selesai melukis Whitfield with Crows yang terkenal itu. Tapi, tentu saja, teori ini juga punya banyak sanggahan. Banyak sejarawan seni dan ahli yang tetap percaya kalau Van Gogh memang bunuh diri. Mereka bilang, depresi itu bisa naik turun, dan meskipun dia terlihat baik, bukan berarti dia nggak bisa nekat mengakhiri hidupnya. Jadi, teman-teman, sampai detik ini, kematian Vincent van Gogh masih jadi misteri. Apakah dia mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi yang tak tertahankan? Ataukah dia korban insiden yang tragis dan memilih untuk melindungi pelakunya? Yang jelas, terlepas dari bagaimana ia meninggal, satu hal yang pasti. Vincent van Gogh adalah seniman luar biasa yang meninggalkan warisan seni tak ternilai harganya. Karyanya terus menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Oke guys, jadi itu dia kisah hidup Vincent van Gogh. Gimana? Ada yang relate sama perjuangan dia? Atau malah jadi makin ngeh kalau behind the scenes seorang seniman itu nggak seindah lukisannya? Intinya, dari kisah Van Gogh ini kita bisa belajar banyak. Gimana dia tetap berkarya meskipun hidupnya penuh tantangan. Gimana dia nggak pernah nyerah buat ngejar passionnya. Dan yang paling penting, gimana dia nunjukin kalau seni itu bisa jadi pelarian, bisa jadi cara kita buat ngungkapin isi hati. Meskipun terkadang harus melewati jalan yang terjal. Cerita ini bisa sedikit banyak ngasih insight buat kita pastinya. Atau setidaknya bikin kita jadi lebih menghargai setiap karya seni yang ada. Karena di balik itu semua, ada kisah, ada perjuangan, dan ada nyawa yang dicurahkan. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa ya buat like video ini, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu kisah inspiratif ini. Dan yang paling penting subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat berkarya dan jangan lupa mari bercerita karena sejarah itu ada. Peace out.